Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bani Mustafa dengan NIM 4152301011, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Izinkan saya untuk mengerjakan soal UTS Matematika Dasar dan juga Statistik. Oke, pertama kita masuk ke nomor 1, yaitu konversi bilangan desimal menjadi biner, oktal, dan juga heksadesimal. Oke, ini pertama ada biner desimal dari 78. Nah, bagaimana cara kita mengonversikan ini ke biner? Adalah dengan cara dibagi 2, yaitu 78 dibagi 2. 78 bagi 2 adalah 39. Dengan sisa dari pembagian tersebut 0, tidak ada persisaan. Nah, kalau misalkan 39 dibagi 2, itu ada 19 dengan sisa 1. Selanjutnya 19 dibagi 2, yaitu sisa 9 dengan sisa 1. Selanjutnya 9 dibagi 2 juga adalah 4 dengan sisa 1. Lalu 4 dibagi 2 adalah 2 dengan sisa 0. Lalu 2 dibagi 2 adalah 1 dengan sisa 0. Jadi untuk biner dari 78 adalah 1 0 0 1 1 1 0. Ini adalah binernya. Selanjutnya kita akan konversi dari desimal ke oktal. Sama seperti cara sebelumnya yang dibagi 2, yaitu ini dibagi 8. 78 bagi 8. Ini 78 9. Karena 72 sisa 6. Nah, 9 juga masih bisa dibagi 8. Itu 1 ya. Nah, masih ada sisa 1. Jadi hasilnya 1 1 6. Ini adalah oktal dari 78. Selanjutnya adalah heksadesimal. 78 dibagi 16. Sama seperti sebelum caranya. Kita cari perkalian berapa yang mendekati 78. Coba 16 kali 6. 6 3 6 9 6 lebih 16 kali 5 30 80 lebih 16 kali 4 4 2 64. Ini 64 dikurang 78 itu 14 jika dikonversikan menjadi dalam heksadesimal. Jadi setelah 9 itu adalah A, B, C, D, E. Nah, ini adalah 10, 11, 12, 13, 14, F, 15. Nah, ini 14 itu jadi heksadesimal dari 78 adalah 4E. Itu untuk nomor yang A. Oke, untuk selanjutnya adalah konversi dari bilangan biner ke desimal, oktal, dan juga heksadesimal. Di sini kita punya biner 1 0 1 1 0 0 0. Nah, bagaimana cara konversi ke desimal? Ingat, kalau kita mulai dari yang paling kanan, itulah 2 pangkat 0. Nah, setelah digit yang paling kanan itu adalah 2 pangkat 1, dan begitu seterusnya. Nah, jadi begini, ini kan 0 nih. 0 berarti dikali dengan 2 pangkat 0, selanjutnya tambah 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1. Lalu selanjutnya ini juga masih 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 2. Nah, ini 1 nih, berarti tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 4. Selanjutnya juga 0 kali 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 5 dan 1 kali 2 pangkat 6. Ini ada 0 tambah 0 tambah 0 tambah 8 tambah 16 tambah 0 tambah 64. 8 tambah 16 24. 24 tambah 64 84. Jadi untuk desimalnya adalah 84. Selanjutnya menjadi oktal. Bagaimana cara menjadikan oktal? Dari 7 digit yang ada, kalau untuk oktal kita akan menjadi masing-masing 3 digit. Jadi ada digit kiri ada 3, ada digit 3 digit juga, dan ini karena sisa 1 digit. Dimulai dari yang paling kanan itu adalah ini berurutan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Begitu juga yang ini 2 pangkat 0,
1 dan 2/2. Nah, kita masukin aja angkanya 0, 0, 0 dan 1, 1, 0 dan ini adalah 1. Nah, ini 2/0 juga ya. Ini berarti 1 kali 2/0. Ini 0. Ini 1 kali 2/0, 1 kali 2/1. Ini 0 semua. Jadi ininya adalah 1 kali 2/0 adalah 1. Jadi ini 1. Nah, ini 1 dikali 2/1 adalah 2. Lanjut 1 dikali 2/0 adalah 1. Ini ditambah ya. Jadi 3. Dan ini adalah 0. Jadi untuk oktalnya adalah 130. Oke, selanjutnya ya kita akan konversikan dari biner jadi heksadesimal. Sama seperti cara yang jadi oktal. Bedanya itu dibagi menjadi setiap 4 digit. Jadi di sini ada 4 digit. Ini 4 berarti 3. Nah, ini dimulai dari yang paling kiri 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Sama seperti sebelumnya, ini dari 2/0. Jadi ini 0, 0, 0, 2/0, 1, 2, 2/3. Lalu ini 2/0, 0, 2/2 ditambah. Jadi untuk digit pertama itu adalah 4 tambah 2, 6. Dan ini 8. Jadi hasilnya adalah 68 heksadesimal seperti itu. Mohon maaf, ada kesalahan di sini. 2/0 itu bukan 2 ya. Jadi setiap bilangan dikalikan 0, dipangkatkan 0 adalah 1. Jadi harusnya ini bukan 6. Jadi 4 tambah 1 itu adalah 5. Jadi hasilnya bukan 68 tapi 5, 8, 16. Mengerjakan yang C. Di sini kita mempunyai bilangan oktal akan dikonversikan jadi 3 bilangan yang lain. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah biner. Bagaimana cara konversikan oktal ke biner? Sama seperti cara sebelumnya, yang dimana kita menggunakan cara dibagi 3, jadi 3 gitu. Nah, bedanya ini dibalik gitu. Nah, dibalik apanya? Jadi di sini kita sudah mempunyai bilangan 6 dan juga 7. Nah, untuk cara yang biner adalah bagaimana kombinasi macam apa yang bisa kita gunakan untuk membentuk bilangan 6 dan juga 7. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini adalah dimulai dari kiri 2/0, 2/1 dan juga 2/2. Kita cari kombinasi gimana biar bisa dapat 6. Nah, ini kan 2/2 adalah 4 dan juga jika 4 tambah 2 adalah 6. Jadi sudah kita pastikan untuk bilangan kombinasi adalah 1, 1, 0. Yang mana jika kita jumlahkan ini adalah 6. Begitu juga dengan 7, ini 2/0. Nah, ini kalau misalkan ini adalah 6, 2/0 adalah 1. Berarti untuk bilangan 7 adalah binernya 1 semua. Nah, ini sudah kita dapatkan bilangan biner dari 67 adalah 110, 111. Ini sudah kita temukan binernya. Selanjutnya kita akan konversi ke desimal. Nah, gimana cara konversi ke desimal? Caranya itu dimulai dari digit yang paling kanan, yaitu 7. 7 dikali 8 karena ini oktal, pangkat 0 ditambah 6 dikali 8 pangkat 1. Seperti itu caranya. Nah, bilangan apapun yang dipangkat dengan 0 adalah 1. Jadi 7 kali 1 adalah 7 ditambah dengan 6 kali 8 pangkat 1 itu adalah 48, yang mana hasilnya adalah 55 untuk desimal. Oke, selanjutnya adalah konversi ke heksadesimal. Nah, seperti cara sebelumnya dari biner ke heksa itu dibagi 4. Nah, sama seperti cara yang tadi, kita cari kombinasi. Gimana cara menentukan? Oke, sorry. Nah, untuk konversi menjadi dari oktal ke desimal itu nggak instan ya. Jadi untuk konversi dari oktal itu pertama dari kita punya bilangan oktal, selanjutnya kita konversi ke biner, lalu dari biner tersebut juga baru ke heksadesimal. Nah, kita kan udah punya biner.
Jadi kita langsung konversikan saja ke heksadesimal. Nah, sama seperti cara semua konversi biner ke heksadesimal, yaitu dengan pembagian jadi 4 digit. Kita punya biner ini dibagi 4 ya. Jadi 3 4 1 1 1 0, lalu ini ada 2 1 1, ini 2 pangkat 0 1 2 1 2 1 2 4 0 tambah, jadi ada 3 ada 7. Kita akan masuk ke soal yang yaitu konversi dari heksadesimal ke bilangan yang lain. Nah, ini kita memiliki bilangan heksa yaitu 1A5. Nah, pertama-tama kita akan konversikan ke biner. Sama seperti cara oktal ke biner, kita mencari kombinasi angka. Nah, bedanya kombinasi dari heksadesimal ini adalah kita cari kombinasi angka dari 4. Jadi setiap digitnya akan kita cari kombinasi angka. Kita akan cari setiap 4 kotak. Ini ada 3 digit, kita akan bikin 3 range. Nah, di sini ada kita cari I1. Nah, seperti yang saya bilang sebenarnya setelah 9 adalah huruf A, B, C, D. Jadi setelah 9 itu A, berarti A itu adalah 10. Dan ini adalah 5. Nah, kita cari kombinasi 1 yang jelas 2 pangkat 0. Kita dari paling kiri adalah 2 pangkat 0, ingat. Nah, jadi 2 pangkat 0 adalah 1. Ini udah jelas binernya nyala, dan sisanya pasti mati karena ini 1 doang, jangan 1. Selanjutnya digit yang A atau 10. Untuk kombinasi 10, kita cari angka berapa yang bisa ditambahkan dengan jumlah 10. Kalau misalkan ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu udah jelas 8. Jadi 2 pangkat 3 jelas kombinasi dengan 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8, berarti ini bineran nyala. 2 pangkat 2 nggak usah, dan 2 pangkat 1 itu hasil 2 nyala, dan ini juga mati. Nah, untuk kombinasi 5 kita bisa cari dengan 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 2 itu kan 4 ya, tambah 2 pangkat 0 1, yang jelas hasilnya 5. Berarti 2 pangkat 2, berarti ini gimana? 0 1. Nah, kita sudah menemukan biner dari heksadesimal ini. Kita tulis 0 0 1 1 0 1 0 0101. Nah, ini adalah biner. Nah, selanjutnya adalah konversi dari heksadesimal ke desimal, yaitu dengan sama seperti cara oktal ke desimal, yaitu dengan dikalikan bilangan ini. Jadi karena heksadesimal ini 16, berarti dikalikan 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, dan seterusnya. Di sini ada 3 digit ya. Jadi mulai dari yang paling kiri 5 dikali 16 pangkat 0 tambah 10 dikali 16 pangkat 1. Hasilnya 1 dikali 16 pangkat 2. Jadi 16 pangkat 0 itu 1, berarti ini 5, ini 160. Nah, 16 kali 2 itu 16 pangkat 2 maksudnya 36, 9, 6, 1, 6, 5, 256. 256 tambah 260 tambah 5, 1, 1, 6, 2, 1, 421. Ini adalah desimal dari 1A5. Selanjutnya adalah dari heksadesimal ke oktal. Sama seperti cara dari oktal ke heksadesimal. Nah, bedanya dari ke oktal ini dibagi jadi 3 digit, bukan 4 digit ya. Jadi ini setiap sebenarnya cara dari heksadesimal ke oktal itu pertama dari heksadesimal ke biner, nah baru ke oktal. Karena kita udah punya biner, jadi langsung kita tulis aja. Nah, ini karena semuanya 0, karena binernya semuanya mati,
Nah, kita langsung tulis dari sini aja. Jadi kita punya biner 1 1 0 1 0 0 101. Kita punya biner ini kita bagi 3 3 3. Ini 1 1 0 1 0 0 1 0 1. Dari paling kanan ingat dari 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 0 nyala 1 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 4. Ini 2 pangkat 0 0 0 2 pangkat 2 4. Ini 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. 2 pangkat 1 dan juga 2 pangkat 2. Ini ada 2, ada 4. Ini ada 6 4 5. Jadi untuk oktalnya adalah 6 4 5 seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu menentukan nilai x dari persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita akan coba kerjakan yang A terlebih dahulu. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan kali pelangi, yaitu di sini kita mempunyai 2 persamaan. Ini kita kali dengan ini, lalu ini dengan ini, dan begitu juga dengan ini. Maaf, ini dengan ini. Nah, sini kita oleh hasilnya diperlukan tersebut adalah 4x plus 20. Selanjutnya dia ada min 6 kali 2x yaitu min 12x dengan plus 3 itu min 18. Selanjutnya kita pindah ke yang sini, sama seperti sebenarnya kita sebut kali pelangi. Di sini 3 kali x yaitu 3x dengan 3 kali 14 14 kali 3 min 2 kali 5 itu min 10, min 2 kali min x itu plus 2x dengan plus 9. Oke, ini kita pindah ruaskan. Jadi yang x hanya untuk yang x dan bilangan biasa hanya untuk bilangan biasa. Nah, sini kita tulis yang x terlebih dahulu, 4x min 12 x. Di sini ada 3x tambah 2x. Dan jika dari kalau misalkan pindah luas berarti kan jadi minus, berarti min 3x dengan min 2x. Lalu selanjutnya ini ada 42 min 10 plus 9 dengan ini pindah luas min 20 dengan plus 18. Ini kita jumlahkan, ini min 8x min 11x min 13x. Nah, di sini ada 42 kurang 10 32 tambah 9 41 kurang 20 21 ditambah 18 39. Nah, berarti x sama dengan 39 per min 13. Nah, berarti x adalah min 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Di sini ada persamaan linear satu variabel juga. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah hilangkan penyebut dari setiap persamaan ini. Ini kita cari KPK-nya. Kalau misalkan kita cari KPK-nya itu ditentukan adalah 30. Jadi untuk setiap persamaan kita kalikan dengan 30. Jadi bisa diperoleh seperti ini.
30 kali 2x plus 1 per 3 yang ini kurang 30 2x plus 5 per 5. Selanjutnya adalah sama dengan 2 plus 30x min 1 per 6. Bisa berdoa seperti ini jika dikalikan dengan 30. Selanjutnya ini kita coret dapatkan 10. Kita coret dapat 6. Kita coret dapat 5. Nah, langsung aja kita masukin 10 dikali 2x plus 1 dikurang 6 dikali 2x plus 5 sama dengan ini, jangan lupa dikali 30 ya, ini lupa, 60 plus 5 dx min 1. Nah, ini sudah seperti ini. Tadinya sama seperti step sebelumnya, kita kalikan pelangi ya. Ini diperoleh 20x plus 10 dikurang min 6 kali 2x min 12x min 30 sama dengan 60 plus 5x min 5. Nah, sama seperti step sebelumnya, kita pindah luaskan jadi x hanya dengan x, lalu bilangan biasa hanya dengan bilangan biasa. Kita terus ulang 20x dengan min 12x. Ini ada 5x, jika pindah luas maka akan menjadi min 5x. Nah, kemudian dengan 60 ini juga pindah luas 10 dan begini 60 kurang 5 min 10 plus 30. Ini yang sila dapat x dikurang 5 3x. Nah, ini ada 60 kurang 5 kurang 10 45 tambah 30 75 dan x sama dengan 75 dibagi 3 x sama dengan 25. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan linear 3 variabel. Di sini kita sudah mempunyai variabel 1, 2, dan 3. Kita punya 3 persamaan di sini. Nah, langkah pertama untuk persamaan linear variabel adalah kita akan mengeliminasi untuk mencari variabel untuk mencari persamaan keempat. Kita akan menggunakan persamaan 1 dan 2 dulu ya. Ini bebas memilih dieliminasi yang mana. Kita tulis 2x plus 3y min z sama dengan min 5 x min 4y plus 2z 21. Nah, untuk langkah eliminasi pertama kita akan samakan terlebih dahulu. Kita akan mengeliminasi z di sini, karena itu kita akan samakan z-nya. Untuk menyamakan z ini kita kali 2, yang ini kita kali 1 ya, karena sudah 2z. Lalu selanjutnya kita tulis 4x karena sudah dikali 2 plus 6y min 2z sama dengan 5 sama dengan 10, maaf, karena sudah dikali 2 min 10. Terus ini karena masih dikali 1, x min 4y plus 2z sama dengan 21. Nah, untuk mengeliminasi z kita akan jumlahkan, karena di sini jenis bilangannya berbeda, positif dan negatif. Jadi di sini sudah hilang, z-nya sudah hilang, terus x-nya kita jumlah, ada 5x. Ini 6 dikurang 6 min 4 itu plus 2y sama dengan 11. Ini persamaan keempat sudah kita temukan. Selanjutnya kita akan masuk ke mencari persamaan kelima, yaitu kita akan menggunakan persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2 dan 3 kita tulis terlebih dahulu. X min 4y plus 2z sama dengan 21. 5x plus 2y min 3z sama dengan min 4. Sama seperti sebelumnya, kita akan menyamakan persamaan terlebih dahulu. Kita akan menghilangkan persamaan z-nya, yaitu ini kita kali 3, yang bawah kita kali 2 untuk mencapai 6z agar kita bisa eliminasi. Nah, di sini 3x min 12y
plus 6Z sama dengan 21 kali 3 42 63. Ini 5x jadi 10x plus 4y min 6z sama dengan min 8. Selanjutnya kita akan eliminasi, dan karena ini dua-duanya beda ya, positif dan negatif lagi kita tambah. Ini 13x min 8y sama dengan 63 55. Ini variabel ke-5 sudah kita temukan. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel keempat dan juga variabel kelima untuk mencari x ya. 5 x plus 2y sama dengan 11. Ini variabel keempat. Satunya ada 13x min 8y sama dengan 55. Nah, kita eliminasi terlebih dahulu. Ini kita akan mencari x, karena itu kita akan hilangkan y-nya. Pertama kita samakan dulu seperti sebelumnya. Ini kali 4, ini kali 1. Ini 20x plus 8y sama dengan 44. Yang ini masih tetap sama karena dikali 1. Min 8y sama dengan 55. Nah, itu lagi kita jumlahkan karena keduanya ini berbeda. Ini 8y nya hilang, di sini 33x sama dengan 99. X sama dengan 99 bagi 33, x sama dengan 3. Kita temukan x nya. Sekarang kita masuk untuk mencari y nya. Nah, untuk mencari y, kita akan memilih di antara variabel 4 atau variabel 5. Untuk dicari y nya, kita akan pilih variabel 4, yaitu 5x plus 2y sama dengan 11. X nya sudah temu tadi 35, masukin 3 plus 2y sama dengan 11. Ini 15 plus 2y sama dengan 11. Nah, ini 15 nya pindah, jadi y sama dengan, karena ini pindah jadi per ya, untuk mencari y nya 11 dikurang 15 per 2. Ini min 4. Min 4 dibagi 2, y sama dengan min 2. Sudah kita temukan y nya min 2. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari variabel z dengan memasukkan di antara 3 variabel ini. Kita akan gunakan variabel pertama, yaitu 2x plus 3y min z sama dengan min 5. Oke, kita akan masukkan dari semua x dan y yang sudah kita cari. 2 dikali 3 tambah 3 kali min 2 min z sama dengan min 5. 6 plus min 6 min z sama dengan min 5. Karena ini 6 plus min 6 maka sudah hilang sisa min z min 5, maka z adalah 5. Maka HP nya adalah 3 min 2 dan 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4, yaitu selesaikan persamaan berikut dengan metode kuadrat sempurna. Oke, kita masuk ke yang A terlebih dahulu, yaitu 2x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Untuk langkah pertama, agar mempermudah kita hilangkan dulu 2x kuadrat agar menjadi x kuadrat agar lebih mudah ya. Dengan cara apa? Dengan cara dibagi 2 semuanya. Nah, jadi kalau setelah semuanya dibagi 2 ini menjadi x kuadrat min 2x min 3 per 2 sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah untuk persamaan yang B. Ini tuh persamaan yang B dibagi 2 dipangkatkan 2. Ini karena min 2 dibagi 2 adalah min 1. Nah, min 1 dipangkatkan 2 sama dengan plus 1. Dan juga untuk min 3 per 2 itu akan keluar ke pindah ke sini, pindah luas. Itu langsung tulis saja x kuadrat min 2x plus 1 hasil dari min 2 bagi 2 dipangkatkan 2. Artinya min 3 karena sudah pindah bisa 3 per 2 plus 1. Nah, kita jadikan
pecahan juga ini untuk satunya agar bisa dijumlahkan, yaitu menjadi 2/2 ya, dan akan ditambahkan dengan ini, maka hasilnya adalah 5/2. Maka x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 5/2. Nah, selanjutnya akan dicari persamaan dari pemfaktoran, yaitu x min 1 pangkat 2 karena ada 2, x1 dan x2. Nah, ini 5/2. Soalnya untuk menghilangkan pangkat, kita akan hilangkan pangkatnya dengan x min 1. Selanjutnya ini 5/2 akan menjadi akar 5/2 plus minus, karena ini belum ditentukan x1 dan x2 nya. Nah, selanjutnya adalah min 1-nya pindah ruas, jadi x sama dengan 1 plus minus akar 5/2. Ini akar 5/2. Nah, akar 5/2 ini harus dirasionalkan karena penyebut tidak boleh berbentuk akar seperti ini. Karena itu kita akan kali x sama dengan 1 plus minus akar 5/2 dikali akar 2 per akar 2. Maka akan menjadi seperti ini, x sama dengan 1 plus minus akar 10/2. Ini penyebutnya tidak lagi menjadi bentuk akar. Nah, kita langsungkan saja, x1 sama dengan 1 tambah akar 10/2, x2 sama dengan 1 dikurang akar 10/2. Seperti itu jawaban yang A. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang B sekarang 5x plus 10 x kuadrat plus 10x plus 2 sama dengan 0. Nah, sama seperti yang sebelumnya, agar mempermudah kita hilangkan dulu 5-nya dengan cara dibagi 5 semuanya. Nah, ini menjadi x kuadrat saja plus 2x plus 2/5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya sama seperti step sebelumnya, ini dibagi 2 dipangkatkan, maka akan menjadi x kuadrat plus, lalu yang ini dipindah ruaskan, x 2x plus 1 dengan ini 2/5 tambah 1. Nah, kita jumlahkan saja untuk yang di seberang, x kuadrat plus 2x plus 1 ini menjadi 5/5, berarti 3/5. Nah, setelah ini kita langsung saja cari pemfaktorannya, yaitu sama seperti sebelumnya, karena ini angkanya sama ya, 2x plus 1, jadi 2x plus 1 kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan lagi untuk yang di seberang, yaitu 3/5 akar. Nah, untuk step selanjutnya itu kita pindah ruaskan yang plus 1 ini ya, agar x min 1 plus minus akar 3/5. Selanjutnya kita rasionalkan akar per 5 ini dengan dikalikan dengan akar juga, x sama dengan min 1 plus minus akar 3/5 dikali akar 5 per akar 5. Maka akan menjadi seperti ini, min 1 plus minus akar 3 per akar 15, akar 15 per 5. Nah, maka sudah x1 sama dengan min 1 tambah akar 15/5, dan x2 nya adalah min 1 tambah akar 15/5. Ini sampai dulu. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan poin yang C, merupakan C, yaitu persamaan 3x kuadrat plus 12x min 18 sama dengan 0. Nah, langkah pertama seperti sebelumnya tadi, jadikan x kuadrat ini tidak ada akar di depannya, hanya x kuadrat, dengan cara dibagi 3, maka akan menjadi x kuadrat plus
4x min 6 sama dengan 0. Nah selanjutnya seperti yang tadi, ini dibagi 2 lalu dipangkatkan 2 jadi x kuadrat. 4 dibagi 2 adalah 2, 2 dipangkatkan 2 adalah 4, maka 4x plus 4, ini min 6 ya, pindah keluar min 6 jadi plus 6 plus 4. Nah sebenarnya kita gunakan saja x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 10. Nah ini langsung kita faktorkan, x plus 2 pangkat 2 sama dengan 10. Ini kita hilangkan saja, pangkat 2 nya x plus 2 sama dengan 10 akar 10. Nah seperti sebelumnya, kita pindahkan plus 2 nya x sama dengan min 2 plus minus akar 10. Jadi x1 sama dengan min 2 plus 10, x2 sama dengan min 2 akar 10, akar 10. Kita masuk ke soal nomor 5 yaitu fungsi kuadrat. Jadi kita sudah punya persamaan yaitu min x kuadrat plus 4x min 3. Nah jadi untuk A nya adalah min 1, B nya plus 4, dan C nya sama dengan min 3. Nah karena A nya kurang dari 0 alias min 1, maka parabola terbuka ke bawah. Step selanjutnya adalah setelah mengetahui parabola terbuka ke bawah, kita akan mencari titik A. Nah titik A ini diperoleh dari x sama dengan 0 dengan kita memasukkan persamaan di atas, x kuadrat plus 4x min 3 kita masukkan jadi 0 plus 4 kali 0 alias 0 min 3. Jadi untuk titik A nya itu sendiri adalah sama dengan dengan min 3. Nah untuk titik A nya sendiri adalah 0, min 3. Ini untuk menentukan titik Y ya. Nah setelah kita mengetahui titik A, maka selanjutnya adalah kita mencari diskriminan. Rumus dari diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat min 4 antara C. Nah, B nya itu adalah 4 kuadrat min 4 hanya min 1, C nya min 3. 16 min 4 kali 1 adalah 4, 4 kali min 3 adalah min 12, maka D sama dengan 4. Karena D lebih dari 0, maka dapat ditentukan terdapat 2 titik potong ya. Selanjutnya, setelah menentukan 2 titik potong, maka kita akan mencari 2 titik potong tersebut, yaitu dengan Y sama dengan 0, maka Y 0 sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3. Nah pertama kita hilangkan dulu minusnya ya, dengan cara dikali min 1. Nah maka akan menjadi x kuadrat min 4x plus 3. Nah setelah itu kita cari pemfaktorannya, yaitu adalah x min 1 dan juga x min 3 seperti itu. Nah maka x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 3, maka sudah diperoleh titik B, yaitu adalah 1, 0. Ini titik B
dan 30 untuk titik C. Selanjutnya kita akan mencari titik puncaknya, yaitu dengan rumus dengan B per A min B per A. Nah, min B tadi berapa? B adalah 4x, maka min 4 2 dikali min 1, dan D nya tadi berapa? D nya adalah 4 min 4 kali min 1. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, kita kalkulasikan. Diperoleh titik puncak adalah 2, ini 1. Ini adalah titik P. Kita sebut titik P itu puncak. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita dalam menggambar diagram, kita akan memperluas ya titik-titiknya. Kita tulis dulu titik yang sudah diketahui dengan titik X, Y. Ini dengan titik puncaknya. Nah, kita titik A tadi 0,3. Kita tulis 1 di titik B 1,0, 3 0. Di sini ada 0 dan 3. Nanti kita cari titik 4. Nantinya kita akan tambahkan ini 4, itu adalah min 3. Kita tinggal gambar kurvanya. Maaf kalau jelek karena kita nggak pakai garis. Ini 0 1 2 1 2 3 4 5. Ini 1 min 2 min 3 min 4 min 5. Kita cari titik puncaknya dulu. Titik puncak adalah 2 1. Ini adalah titik puncak. Misalnya titik A 0,3. Itu di sini ya. 0,3. Nah, selanjutnya ada titik B. B-nya itu 1,0 di sini. Nah, titik C-nya adalah 3,0 di sini. Dan kita titik yang kita tambahin tadi itu 4, itu ada di sini. Titik yang ini. Nah, langsung saja kita gambar. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk kurvanya ya. Maka parabola akan terbuka seperti ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.